Tentunya ini merupakan suatu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Jadi sebagai bagian daripada ekosistem sektor jasa keuangan, tentunya dari industri perasuransian dapat terlibat di dalam proyek ke 3 juta rumah per tahun ini. Apalagi kalau dilakukan ini selama 5 tahun terus, itu kita lihat ekosistem itu harus dibangun sampai kepada perlindungan terhadap konsumen maupun terhadap kreditur. Nah, ini bisa kita masukkan peran daripada industri perasuransian. Adapun peran yang dapat dilakukan adalah perlindungan terhadap konsumen, debitur, dan juga sekaligus kreditur apabila debitur itu tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban daripada pinjaman untuk rumah tersebut. Yang konkretnya adalah yang bisa kita lakukan adalah skema untuk asuransi jiwa kredit (AJK) yang bisa diberikan kepada debitur. Ya, tentunya ini harus dibundling dengan program yang sudah ada. Jadi bagian daripada subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek ini ada bagian untuk pembayaran IJP atau premi untuk asuransi jiwa kreditnya yang jumlahnya itu tidak terlalu besar. Tapi kalau itu dilakukan dengan 3 juta rumah, itu visible untuk dilakukan pertanggungan asuransi jiwa kreditnya. Nah, adapun bentuk yang dilakukan itu memang kami sudah mendiskusikan dengan para asosiasi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, AJI maupun AUI. Jadi memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium. Ya, tidak dilakukan oleh satu persatu, tapi sebuah konsorsium pertanggungan AJK maupun asuransi untuk perlindungan properti. Jadi untuk asuransi umum properti itu bisa kita mengcover untuk perlindungan terhadap risiko untuk asuransi kebakaran, kemudian asuransi terhadap banjir, dan juga asuransi gempa bumi. Nah, itu bisa dibundling dalam suatu produk perlindungan terhadap konsumen. Hal lain yang juga bisa keterlibatan dari industri perasuransian adalah perlindungan terhadap proyek-proyek dalam masa pembangunan proyek. Jadi ini dengan produk yang dimiliki antara lain dengan suretyship atau dengan surety bond, itu perusahaan-perusahaan asuransi ataupun penjaminan bisa terlibat dalam proyek ini. Nah, kalau ini dilakukan secara ekosistem dari end to end, saya rasa ini membuat perlindungan terhadap kreditur, kepada debitur, kepada konsumen, karena ini merupakan suatu proyek yang cukup panjang, jangka panjang ya, karena sampai lebih dari 20 tahun. Jadi ini suatu produk yang bisa kita berikan untuk pelindungan terhadap proyek ini ya. Kemudian perusahaan asuransi yang mendukung hal tersebut, jadi beberapa dari asosiasi sudah menyatakan ketertarikan untuk produk ini, dan kita akan membentuk suatu konsorsium. Nanti ada yang leadnya, sebagai leadnya seperti apa kita belum tetapkan. Tapi tentunya kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik ya, kondisinya sehat, bisa ikut serta dalam program untuk konsorsium program 3 juta rumah ini ya. Kontribusi pertumbuhan yang diharapkan tentunya kita belum bisa menyatakan di depan ya, tetapi ini juga bagian daripada pendalaman pasar.
karena ini menyangkut proyek yang sangat besar ya dengan 3 juta yang akan mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. Terkait dengan dana-dana yang dikelola oleh BPJS maupun oleh Taspen atau Asabri untuk proyek ini, tentunya harus dilihat dari instrumen keuangan yang akan diterbitkan. Tentunya kebijakan daripada perusahaan-perusahaan seperti BPJS, Taspen, Asabri punya kebijakan investasi di mana dia berapa bagian yang harus diinvestasikan ke dalam SPN, kepada surat-surat berharga lainnya, ya, ataupun di instrumen pasar modal yang bisa dilakukan. Nah, jadi sifatnya itu adalah melihat instrumen-instrumen yang ada dan tentunya kalau itu sesuai dengan arah investasinya maka dengan sendirinya dana-dana itu juga akan diinvestasikan kepada instrumen-instrumen yang memberikan suatu return yang baik dan juga aman. Mungkin begitu secara umum yang dapat kami sampaikan kontribusi dari industri perasuransian untuk proyek 3 juta rumah.